kami Badan POM menyadari ini tidak bisa bekerja sendiri. Pasti. Kita berkolaborasi dengan lintas sektor, dengan kementerian lembaga, dengan stakeholder ya, termasuk di dalamnya dengan tentunya asosiasi dan juga masyarakat. Hai Positive People, kembali lagi di series Positif, podcast kosmetik inspiratif bersama saya Azhar yang bakal ngobrol santai tentang kosmetik dengan insight yang positif. Mulai dari keamanan, tren, hingga isu yang lagi heboh saat ini. Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM. Beberapa waktu lalu viral di media sosial nih yang heboh tentang salah seorang selebriti yang ngomongin bahwa BPOM bubar aja. Wah, seru banget kalau kita bedah ini secara mendalam dan bagaimana faktanya. Nah, yuk kita ngobrol langsung aja dengan narasumber spesial kita, Bapak I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa selaku Direktur Pengawasan Kosmetik. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Gimana Pak nih rasanya sebulan menjadi Direktur Pengawasan Kosmetik? Ya, makasih Mas Asar. Sebulan saya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Kosmetik. Itu terasa sangat menantang ya, dan sekaligus tentunya menyenangkan. Oh, siap. Ya, dan saya juga secara antusias ingin melakukan perubahan secara positif ya, bersama dengan seluruh tim Direktorat Pengawasan Kosmetik yang memang luar biasa. Oke. Teman-teman Direktur Pengawasan Kosmetik, mana suaranya? Ini ya Pak, timnya luar biasa banget ya Pak. Biasa. Oke, terima kasih Pak Bagus yang sudah menyempatkan hadir nih Pak di Positif ini. Sebelum masuk ke obrolan yang lagi viral nih sekarang, ngomong-ngomong hari ini Bapak pakai kosmetik nggak? Pakai dong. Pakai. Jadi saya pakai parfum, ya deodoran. Kemudian tadi pagi juga mandi, keramas, pakai sabun dan sampo. Tidak lupa juga gosok gigi. Tidak lupa. Pakai apa? Pasta gigi. Nah, itu semua adalah kosmetik Kosmetik. yang memang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Pak. Gitu. Jadi Bapak kosmetik tadi, Bapak bilang pakai parfum, tadi dari depan udah kecium Pak baunya Pak. Aromanya sudah luar biasa. Masa sih? Wow, mantap memang. Oke, Positive People. Berarti laki-laki itu juga pakai kosmetik loh, tidak hanya perempuan saja. Nah, mari kita samakan persepsi nih tentang sebenarnya apa sih Pak itu kosmetik? Baik, kosmetik itu adalah bahan atau sediaan ya yang diperuntukkan penggunaannya untuk digunakan di luar tubuh ya, seperti kulit, rambut, kuku gitu ya, mukosa mulut yang bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, kemudian memperbaiki bau badan dan sejenisnya, sehingga memang sekali lagi ini digunakan secara luas ya, baik oleh bayi yang baru lahir ya sampai kepada saat sudah meninggal pun ya masih digunakan kosmetik. Jadi sekali lagi betul-betul penggunaannya secara luas ya. Jadi Oleh semua masyarakat, bisa ya. pakai ya Pak. Masyarakat bahkan yang dari bayi sampai yang bahkan sudah meninggal masih dipakaikan kosmetik ya Pak. Ya, ya. Dan tidak hanya kosmetik itu terkait dengan skincare, kemudian produk kecantikan saja. Oke. Itu kan biasanya pemahaman masyarakat kan hanya identik terkait dengan hal itu. Tapi sekali lagi kita harus pahami bahwa kosmetik itu memang digunakan mulai dari bangun tidur sampai kita saat tidur pun menggunakan kosmetik. Luar biasa. Ya. Nah, Positive People, jadi jangan salah lagi ya bahwa semua tuh pakai kosmetik, bahkan secara tidak sadar pun kita pakai kosmetik gitu loh. Nah, balik lagi ke isu yang sempat viral nih Pak, bahkan mungkin masih viral sampai saat ini. Ada yang bilang nih BPOM nggak kerja Pak. Ya. Bener nggak sih Pak? Terus juga mungkin boleh diceritakan Pak, bagaimana sebenarnya atau BPOM itu sebenarnya ngapain aja Pak? Nah, izin nih saya jelaskan sedikit tentang BPOM ya. Siap. Karena kalau belum kenal
tidak disayang ya. Cia. Ya, walaupun Kadang. walaupun sudah kenal belum tentu sayang. Iya. Seperti itu ya. Tapi Badan POM seperti namanya itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan, mutu dan kemanfaatan dari produk obat dan makanan termasuk kosmetik. Termasuk kosmetik. Nah, tentunya dalam melakukan penjaminan terkait dengan hal tersebut, tentu dilakukan juga pengawasan sebelum produk itu beredar. Nah, itu melalui segala macam nih. Ada fungsi sertifikasi di mana memastikan bahwa produk itu diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik. Ada namanya Good Manufacturing Practices ya, yang memang terkait dengan kosmetik itu disingkatnya CPKB. Sekali lagi cara pembuatan kosmetik yang baik tadi. Kemudian ada proses registrasi. Ya, ini masih di ranah pre-market. Registrasi adalah untuk memperoleh izin edar terkait dengan produk kosmetik ini. Itu kalau di kosmetik namanya notifikasi. Itu ya. Dan juga ada proses untuk tidak aja produk yang diproduksi dalam negeri, yang di luar negeri pun itu ada proses juga evaluasi terhadap produk itu yang sebelum produk itu diedarkan melalui namanya penerbitan surat keterangan impor. Surat keterangan. Ya, itu juga menjadi tugas kami di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Jadi memang sangat luas ya terkait dengan pengawasan yang dilakukan ya oleh Badan POM. Sekali lagi untuk mengawal tadi keamanan, mutu dan juga kemanfaatan dari produk tersebut. Gitu. Oke. Wow, berarti tadi dilihat dari tugasnya untuk pre-market itu BPOM sudah mengawasi secara cukup komprehensif gitu, Pak. Kalau mungkin bisa dijelaskan, Pak, berapa banyak sih Pak yang tadi Bapak sampaikan bahwa sertifikasinya, terus juga registrasinya maupun SK-nya tuh seberapa banyak Pak yang dikerjain? Ya, nah memang cukup banyak ya kalau kita lihat data dari tahun 2023 hingga Juli 2025 hingga pertengahan tahun ini itu ya, itu terjadi peningkatan yang memang sangat signifikan dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau sampai Juli tahun ini itu ada 249 sertifikat. Wow. Itu kalau tahun lalu sepanjang tahun itu sekitar 500 sertifikat ya, ini boleh dikatakan sebetulnya bisa jadi akan ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan tahun sebelumnya juga di tahun 2023 sekitar 360 sertifikat. Wow. CPKB tadi, cara pembuatan kosmetik yang Sebanyak baik. itu ya, Nah, kalau kita bicara data terkait dengan pemasukan produk impor tadi, itu ada sekitar 16.340 surat keterangan impor yang kita keluarkan hingga bulan Juli 2025. Hingga Ya, bulan ini dari kalau kita lihat nih dari tahun 2023. Itu memang cukup besar ya. Dan makanya Badan POM juga mengelola PNBP ya. Penerimaan negara bukan pajak. Nah, di dalamnya itu ada terkait juga dengan pengajuan keterangan impor untuk kosmetik ini yang dikelola oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Itu memang cukup besar ya, dengan tadi jumlahnya sekitar 16.340 itu kalau kita bicara 3 tahun terakhir ini. Wow. Artinya izin edar untuk kosmetik seperti itu. Wah, banyak banget nih berarti hal yang dilakukan oleh Badan POM, terutama tadi yang disampaikan Bapak ya, Direktorat Pengawasan Kosmetik, sebegitu banyaknya nih produk yang izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Nah, tadi kan kita bicara yang sebelum tuh Pak. Nah, kalau udah di peredaran nih gimana Pak? Gimana cara BPOM mengawasi produk tersebut di peredaran? Ya termasuk ya terutama ya Pak, kosmetik ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi betul sekali tadi, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, bahwa pengawasan tidak cukup hanya pada saat akan beredar ya, dievaluasi bahan-bahan yang digunakan dan seterusnya tadi. Tapi begitu beredar itu juga Badan POM tentu mengawal nih keamanan, mutu dan kemanfaatannya tadi. Nah, melalui apa? Pengawasan sarana produksi. Nah, dia memastikan apakah
tadi penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik itu memang sudah sesuai gitu ya, itu, dan aspek-aspek yang harus dipenuhi itu juga sesuai. Itu dengan cara melakukan inspeksi di sarana produksi. Tidak aja sarana produksi, juga sarana distribusi. Wah, Nah, ini juga dilakukan inspeksi, pengawasan ya apakah sesuai dengan ketentuan yang dilakukan di sarana tersebut. Kemudian tidak cukup hanya sarana tadi, juga dilakukan pengawasan terkait dengan penandaan. Penandaan kalau kita lihat suatu produk itu kan ada penandaan yang menyertai, ada labelnya, stikernya gitu di ya, Pak? kemasannya. Nah, itu juga dilakukan pengawasan. Apakah sesuai dengan yang tentunya ada di formulanya, di yang memang dokumen yang menyertai terkait dengan notifikasi tadi. Dan iklan promosi. Nah, ini yang menarik adalah iklan promosi ini kan menjadi sangat vital di saat ini karena kita tahu pergeseran pola konsumsi, distribusi dari produk kosmetik ini kan sudah bergeser ya. Untuk obat dan makanan nih. Sekarang sebagian besar sudah melalui daring, secara daring ya. Nah, tentunya ini harus juga diawasi terkait dengan iklan dan promosinya. Nah, kemudian selanjutnya juga terkait dengan ekspor impor tadi, dilakukan pengawasan terkait dengan produk yang dimasukkan ke wilayah Indonesia, dan juga termasuk kita mengeluarkan juga surat keterangan ekspor untuk produk yang diekspor ke luar negeri. Seperti itu. Dan terakhir, tidak cukup semua itu, juga kita melakukan monitoring terkait dengan keamanan dari produk itu. Monitoring efek sampingnya. Efek samping. Ya, ini tentunya kami, Badan POM, menyadari ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita berkolaborasi dengan lintas sektor, dengan kementerian lembaga, dengan stakeholder ya, termasuk di dalamnya dengan tentunya asosiasi dan juga masyarakat seperti itu. Oke. Wah, disinilah nih pentingnya pengawasan, bahwa yang dilakukan oleh Badan POM ini sudah cukup komprehensif ya, Pak. Ya. Mulai dari tadi sebelumnya pre-market, artinya sebelum itu diedarkan, dan juga post-market setelah itu diedarkan, Badan POM terus mengawal pengawasan terhadap produk-produk yang ada. Nah, menyangkut atau menyentil dari Pak yang di awal, ada isu viral nih, Pak. Kalau dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Nah, sebelum ke sana, bahwa memang saya perlu sampaikan juga bahwa tadi yang pengawasan di post market tadi, setelah produk itu beredar, Iya, Pak. ya, itu kan dilakukan inspeksi itu, Iya, Pak. ya, di Betul. sarana produksi, distribusi, kemudian juga penandaan dan sebagainya. Iya. Nah, ini cakupannya juga dari tahun ke tahun ini terus meningkat. Oh, iya. Nah, kalau kita lihat jumlah sarana dari produk yang diawasi itu, mulai dari sarana distribusi itu ada 6.000 sarana yang diawasi. Kemudian ada 600 sarana produksi di seluruh wilayah Indonesia nih. Seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau kita lihat per tahunnya itu ada sekitar 17.000 nih. 17.000, Pak. Bisa dibayangkan ya jumlah sampel yang dibeli nih, yang kemudian dilakukan pengujian laboratorium. Karena tadi kan pengawasan di samping sarana tadi juga terkait dengan produknya ya, itu disampling dan diujikan di laboratorium. Kemudian juga yang terkait dengan penandaan, seiring dengan jumlah sampel tadi juga dilakukan evaluasi sebanyak sekitar 17.000. Evaluasi terkait dengan penandaan produk. Ya, dan tidak kalah banyaknya juga iklan promosi. Itu kalau kita lihat sekitar setahun itu 16.000 sekian. Iklan promosi yang baik yang secara konvensional, secara luring ya di media massa. Di samping itu juga yang cukup besar itu adalah di sarana daring, di media sosial dan sebagainya. Nah, ini yang selalu kami kawal setiap tahunnya, ya, melakukan pengawasan. Nah, ini saat ini kita melihat ya masih banyak nih ada ketidaksesuaian atau kita sebut tidak memenuhi ketentuan ya. Misalnya
dari data nih sarana produksi kosmetik. Oke. Itu yang tidak memenuhi ketentuan itu sekitar 18 sampai 30% tuh. Wah, Kalau kita lihat data 3 tahun terakhir, Betul. dari tahun 2023 sampai 2025, itu rata-rata setahunnya sekitar 18 sampai 30% yang tidak memenuhi ketentuan. wah, Yang banyak ya, Pak. misalnya yaitu tadi tidak menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik tadi. Oke. Kemudian di sarana distribusi itu ada sekitar 22 sampai 30% yang tidak memenuhi ketentuan. Ini juga sama nih 3 tahun terakhir nih, data 3 tahun terakhir rata-rata di setiap tahunnya masih cukup tinggi yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, kalau iklan bagaimana? Nah, iklan ini juga termasuk masih tinggi nih, dan trennya kelihatannya meningkat dari tahun ke tahun. Itu sekitar 21 sampai 39% ya yang iklan atau promosi yang tidak memenuhi ketentuan. Misalnya apa? Tadi kan ada overclaim misalnya, kemudian ada yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Norma Gitu. susila ya, Pak. Jadi ada banyak tentunya kriteria yang kemudian harus kami kawal nih ya terkait dengan pengawasan yang dilakukan. Nah, di penandaan juga masih ada juga yang kami temukan yang tidak memenuhi ketentuan, tapi persentasenya lebih kecil ya, sekitar 9 sampai 20-an%. Oke. Itu dari 3 tahun terakhir ini, terakhir juga setiap tahunnya rata-rata temuannya seperti itu. Nah, tentunya sekali lagi dengan data-data pengawasan tadi, di mana masih banyak yang tidak sesuai, tentu ini menjadi tantangan ke depan. Oke. Ya, kita mesti Sudah pasti. menyesuaikan, beradaptasi, ya, adaptif dan agile ya, untuk kemudian merespon tantangan pengawasan ke depannya. Dan sekali lagi, Badan POM tidak bisa bekerja sendiri. Ini memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, stakeholder ya. Kita menerapkan sistem pengawasan obat dan makanan yang mencakup 3 pilar, yaitu subsistem pengawasan oleh pelaku usaha. Ini justru yang paling inti nih, karena mereka yang bisa mengawal produk yang diproduksi itu aman, bermutu gitu ya, bermanfaat. Dan pilar yang kedua adalah subsistem pengawasan oleh pemerintah, di mana di dalamnya tidak hanya oleh Badan POM. Tidak hanya Badan POM ya, Pak? Ya, ada kementerian lembaga dan daerah. Termasuk di daerah kan ada dinas-dinas yang terkait gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah subsistem pengawasan oleh masyarakat. Karena masyarakatlah yang bisa memilih produk yang aman, bermutu, bermanfaat tadi ya untuk dikonsumsi, digunakan seperti itu. Nah, Positive People, berarti kalian juga termasuk nih dalam pilar pengawasan obat dan makanan, bahwa masyarakat juga harus bijak memilah dan memilih produk yang digunakan. Oke, tadi Pak, pelanggarannya banyak Pak. Nah, bagaimana tindak lanjutnya Pak? Nah, ini tadi saya lanjutkan. Tadi kan ada beberapa yang memang datanya sudah jelas ya, tidak memenuhi ketentuan, ada persentasenya cukup meningkat juga, yang masih ada gitu ya dari tahun ke tahun. Nah, tentu penerapan sanksi ya, pembinaan itu selalu ditegakkan oleh Badan POM. Ya, dan mulai dari tentunya ada peringatan tertulis ya, dengan cakupannya ada peringatan keras, kemudian ada penghentian sementara kegiatan, bahkan ada pencabutan izin gitu ya. Dan kalau sampai kepada adanya tindak pidana di situ, bahkan penegakan hukum pun dijalankan oleh Badan POM, karena ada tentunya Deputi Penindakan yang juga menangani hal tersebut gitu ya. Nah, kembali ke peringatan dan seterusnya yang dilakukan, ini tentunya semata-mata bertujuan untuk tadi mengawal kesesuaian tadi ya, yang harus dikawal juga oleh pelaku usaha. Dan ini justru mendorong adanya perbaikan secara berkelanjutan oleh pelaku usaha, sehingga memang dibutuhkan penerapan sanksi tadi. Nah, sebelum sanksi ini juga diputuskan, itu biasanya ada proses klarifikasi juga, ada konfirmasi, ada melengkapi data. Bahkan tadi contohnya kalau ada
pengujian produk yang kita sampling ya, kemudian diuji secara laboratorium, itu pun bahkan ada uji banding gitu ya, untuk kemudian memastikan bahwa produk yang disampling tadi, yang diuji kemudian tidak memenuhi syarat, itu memang betul ya, tidak memenuhi syarat, dan kemudian dilakukan perbaikan melalui namanya corrective action dan preventive action yang memang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang terkait, seperti itu. Wow, berarti terhadap pelanggaran itu BPOM juga transparansinya ada ya Pak? Berarti terbuka juga terhadap apapun yang mau diberikan terhadap sanksi ataupun pelanggaran tindak lanjut yang telah diberikan oleh Badan POM. Tapi juga di satu sisi bahwa pelaku usaha ataupun teman-teman ini positive people itu tidak juga bisa asal-asalan ya Pak? Betul. Karena ada tindakan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap pengawasan produk kosmetik. Dan juga konsisten terhadap produk ataupun mutu dari keamanan produknya juga harus dijaga. Jadi nggak bisa asal, karena bisa ditindak tadi ya Pak. Oke nih, yang terakhir nih Pak, tadi Bapak sampaikan pelanggaran. Yang terakhir Pak, banyak yang bilang bahwa Badan POM itu pilih-pilih Pak, atau kadang juga bisa disuap Pak, bahkan bisa disuap bilangnya Pak. Itu emang benar ya Pak? Nah, ini yang penting untuk diluruskan ya, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ini adalah independen tentunya, netral gitu ya, kemudian berbasis ilmiah, berdasarkan juga fakta. Makanya tadi bahkan kami sebutkan ada proses juga konfirmasi, memastikan bahwa tentu tindak lanjut pengawasan ini tepat dilakukan pada kemudian pihak-pihak yang terkait ini. Jadi sehingga jelas juga nanti corrective action dan preventive actionnya. Jadi tidak ada tentunya tadi ya tuduhan terkait dengan apalagi penyuapan. Kita betul-betul menjaga integritas, ya, akuntabilitas kita jaga, transparansi, dan tentunya tadi bersikap adil, netralitasnya kita jaga, sehingga harapannya tadi bahwa pengawasan ini yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan juga mendorong daya saing, ya ini bisa terwujud seperti itu. Nah, itu positive people. Bukan hanya ada Badan POM ini, tapi benar-benar bekerja dari hulu ke hilir untuk memastikan kosmetik yang aman untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Bagus sudah hadir di Positive Share hari ini. Terima kasih. Semangat Pak. Semangat selalu. Positive people, mari kita sama-sama menjaga agar masyarakat Indonesia selalu menggunakan kosmetik yang aman. Sampai ketemu di episode positif berikutnya, di mana temanya mungkin gak akan kalah seru dari yang hari ini. Stay safe, stay positif, dan tetap terus menggunakan kosmetik yang aman. Izin Pak Bagus untuk penutup, boleh dong Pak kami minta kata-kata bijaknya hari ini. Iya, ingat kata Bung Karno ya, Bapak proklamator kita, bahwa hidup ini adalah perjuangan yang harus dihadapi dengan keteguhan hati. Nah, saya kaitkan dengan tantangan pengawasan kosmetik ini yang memang sangat besar ya ke depannya, di mana ini melibatkan seluruh pihak, tidak hanya Badan POM, tapi juga pelaku usaha, kemudian juga masyarakat. Ini mari kita hadapi dengan keteguhan hati. Kita punya komitmen untuk menjaga produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Terima kasih. Semangat. Terima kasih semua.